Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukas Asa Cristobal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang obligasi untuk mata kuliah analisis investasi pasar modal. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian obligasi. Apa sih yang dimaksud obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Jadi ketika kita membeli obligasi, secara tidak langsung kita meminjamkan uang kita kepada penerbit dan mereka akan membayar kita bunga secara berkala. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan investor membeli obligasi. Tujuan investor membeli obligasi yaitu mendapatkan pendapatan tetap, karena obligasi memberikan kupon secara berkala, biasanya 6 bulan atau tahunan. Selain itu, obligasi juga digunakan untuk diversifikasi investasi karena risikonya relatif lebih rendah dibandingkan saham. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pihak yang terlibat dalam obligasi. Dalam proses penerbitan dan perdagangan obligasi ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama tentu saja adalah issuer, yaitu pihak yang menerbitkan obligasi, bisa pemerintah atau perusahaan. Kemudian ada investor, yaitu kita sebagai pembeli obligasi. Selain itu ada juga kustodian yang menyimpan surat obligasi kita secara aman, secara digital, dan kemudian agen pembayaran yang bertugas menyalurkan kupon kepada investor. Dan ada juga, jangan lupa, ada yang namanya underwriter, yaitu penjamin emisi yang membantu issuer saat obligasi pertama kali diterbitkan ke pasar. Next, slide yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis obligasi. Obligasi dapat dikategorikan dari beberapa aspek. Pertama, berdasarkan penerbitnya, ada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Kedua, berdasarkan imbal hasil atau kupon, ada obligasi dengan fixed rate yang bunganya tetap, floating rate yang bunganya mengikuti suku bunga pasar, dan zero kupon bond, yaitu obligasi tanpa kupon tetapi dijual dengan diskon besar. Dan yang terakhir, berdasarkan konversi, ada convertible bond yang bisa diubah menjadi saham dan non-convertible yang tidak bisa dirubah. Oke, itu untuk jenis-jenis obligasi. Kemudian yang selanjutnya ada istilah penting dalam obligasi. Nah, agar lebih memahami obligasi kita perlu mengenal beberapa istilah penting. Yang pertama adalah kupon, yaitu bunga atau imbal hasil yang diberikan secara periodik. Kemudian ada par value atau nilai nominal, adalah jumlah pokok yang akan dikembalikan saat obligasi jatuh tempo. Sedangkan yield adalah persentase keuntungan investor dari obligasi. Kemudian ada maturity date, adalah tanggal jatuh tempo saat investor menerima kembali pokok investasinya. Ada juga istilah call and put option yang memberi hak kepada penerbit atau investor untuk menebus obligasi lebih awal dari jatuh tempo. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada cara kerja investasi obligasi. Cara kerja investasi obligasi sangat sederhana. Kita membeli obligasi dengan nilai tertentu, lalu secara rutin kita akan menerima kupon, misalnya tiap 6 bulan. Saat jatuh tempo, kita akan menerima kembali uang pokok atau par value. Namun jika kita ingin menjual obligasi sebelum jatuh tempo, maka harganya bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar. Seperti itu. Itu cara kerja investasi obligasi. Kemudian yang selanjutnya, keuntungan investasi obligasi. Ada beberapa keuntungan berinvestasi obligasi. Pertama, memberikan pendapatan tetap lewat kupon. Ini sangat berguna untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Kemudian yang kedua, risikonya relatif lebih rendah daripada saham. Obligasi juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder sehingga likuiditasnya cukup baik. Dan karena karakternya yang stabil, obligasi cocok untuk investor konservatif yang menghindari risiko tinggi. Oke, yang selanjutnya, selain keuntungan ada risiko investasi obligasi.
investasi obligasi ini juga punya risiko ya. Selain keuntungan, yang paling utama adalah risiko gagal bayar, terutama pada obligasi perusahaan swasta. Dan ada risiko suku bunga, karena saat suku bunga naik, harga obligasi bisa turun. Dan juga risiko likuiditas, terkadang sulit dijual jika tidak banyak peminat, seperti itu. Yang terakhir adalah risiko inflasi, di mana kupon yang kita terima bisa jadi tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga barang, seperti itu risikonya semuanya. Nah, yang terakhir yaitu penutup, yaitu kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini. Yaitu, jadi dari seluruh pembahasan kita bisa simpulkan bahwa obligasi adalah instrumen investasi yang cukup aman dan memberikan pendapatan tetap. Nah, dengan karakteristiknya yang lebih stabil daripada saham, obligasi cocok dijadikan bagian dari portofolio jangka menengah atau panjang. Namun, tentu saja kita tetap harus memahami risikonya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nah, itu adalah kesimpulan materi yang saya sampaikan mengenai obligasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih.